Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenis Anggraini Evi Kumalasari dari Prodi Kimia Angkatan 2021 kelas A dengan NRP 504211016. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mekanisme reaksi yang khas pada alkena, yaitu reaksi adisi elektrofilik. Perlu diingat kembali, dalam kimia organik, suatu reaksi adisi elektrofilik merupakan suatu reaksi adisi yang melibatkan pemecahan sebuah ikatan pi dari suatu senyawa kimia, serta pembentukan dua ikatan sigma yang baru. Untuk contoh yang pertama merupakan contoh reaksi dengan aturan Markovnikov yang diperluas. Sebelumnya perlu diingat kembali bahwa aturan Markovnikov menyatakan bahwa pada reaksi adisi hidrokarbon tak jenuh seperti alkena oleh hidrogen halida atau yang disimbolkan dengan HX atau halogen yang disimbolkan dengan X akan terikat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat atom H. Sedangkan atom hidrogen H akan terikat pada atom karbon yang paling banyak mengikat atom H. Kemudian bagaimana kalau molekul yang masuk atau si elektrofilnya itu adalah molekul yang tidak ada unsur hidrogennya? Nah, kan kalau seperti itu kita tidak bisa lagi memakai prinsip yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Nah, kalau seperti itu kita harus ingat, seperti halnya pada HX tadi ya, di mana H itu adalah yang lebih parsial positif dan X-nya yang parsial negatifnya. Sehingga dari molekul tersebut kita juga harus menentukan mana yang parsial positif dan mana yang parsial negatifnya. Contoh di sini ada ICl yang sama-sama halogen, tapi kita tahu kalau dari tabel periodik FClBrI ya unsur halogen dan golongan 7A. Dan dapat dilihat dari sini bahwa I kurang elektronegatif. Jadi yang lebih elektronegatif di sini adalah Cl karena dia posisinya lebih atas ya. Nah, berarti Cl parsial negatif dan I-nya parsial positif. Nah, kalau udah kita menentukan mana yang parsial positif dan mana yang parsial negatif, kemudian kita lihat seperti mekanisme dari HX-nya tadi, di mana parsial positif yang si H tadi ya, parsial positifnya dia nempel ke yang kaya akan H, Berarti di sini I yang parsial positif nempel ke yang kaya akan H, berarti di sini. Nah, nempel ke sini menjadi CH2I. Nah, ini dia CH2I. Nah, kemudian baru si Cl-nya nempel ke yang lebih tersubstitusi gitu. Jadi di sini kita dapat lihat ya, dari 2 metil propana bila direaksikan dengan ICl menghasilkan produk 2 kloro 1 iodo atau bisa juga disebut dengan 2 metil propana. Selanjutnya dari mekanisme yang kedua dari adisi elektrofilik, kita dapat pula membentuk siklopropana dari alkena tadi dengan menggunakan reagen diazometan. Jadi diazometan ini dapat menyediakan atom karben atau metilen jadi CH2 dengan sepasang elektron bebas yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan siklopropana. Misalnya di sini diazometan kita reaksikan dengan panas atau dengan cahaya, maka akan melepaskan hidrogen dan menyediakan karben. Di sini metilen. Atau bisa juga kita lakukan reaksi antara diazometan dengan aloi ZnCu sehingga terbentuk kompleks karbenoid. Ini ya, kompleks karbenoid. Jadi baik diazometan maupun kompleks karbenoid ini bisa dijadikan sebagai sumber karben metilen dalam pembentukan siklopropana. Sehingga setelah terjadi karbennya, maka reaksi akan terbentuk siklopropana jadi alkena, kemudian direaksikan metilen yang terbentuk dari reaksi diazometan atau kompleks karben yang tadi, kemudian terjadi serangan dari alkena yang ini diikuti dengan serangan kembali ke karbon alkena dari metilen, maka yang terbentuk adalah siklopropana. Untuk video kali ini saya cukupkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.